Halo siswa-siswi Semak Penabur Gading Serpong, kembali lagi kita akan belajar bersama. Kita akan belajar tentang aturan pengisian tempat. Kita akan lihat contoh soalnya. Diberikan angka 0, 2, 3, 4, 5, dan 7. Jadi totalnya ada 6 angka ya. Kemudian dari angka-angka tersebut akan disusun bilangan yang terdiri dari 3 angka. Tentukan. Yang pertama, kalau banyak bilangan dengan 3 angka, di mana angka yang digunakan boleh berulang. Yang B nggak boleh berulang. Yang C, 3 angka, tetapi ganjil, boleh berulang. Sedangkan yang D, 3 angka, ganjil, dan tidak boleh berulang. Kita akan lihat bagaimana cara penyelesaiannya. Yang pertama, kita lihat di sini ada 6 angka, di mana ada angka 0 ya di dalamnya. Ketika kalian diminta untuk menyusun bilangan yang terdiri 3 angka, berarti bilangan itu adalah angka ratusan. Oke? Dimana kalau angka ratusan, ketika kamu menyusun 3 angka dan ratusan, harus diingat agar ratusan berarti kalau di soalmu ada angka 0 yang disediakan, 0 itu tidak boleh diletakkan di bagian depan. Karena apa? Karena kalau 0 diletakkan di bagian depan, contoh misalkan 0, 2, 3, ini bukan ratusan, tetapi puluhan. Begitu. Jadi diingat-ingat, kalau ada angka 0 yang disediakan, berarti kalian harus memahami 0 tidak boleh diletakkan di bagian depan. Sekarang kita akan memproses penyelesaiannya. Banyak bilangan dengan 3 angka, di mana angka yang digunakan boleh berulang. Kita lihat. 3 angka, berarti 3 posisi. Kita buat coretan seperti ini. Bagian depan, itu tidak boleh ditempatin angka 0. Berarti, angka berapa saja yang boleh ditempatkan di sini? 2, 3, 4, 5, dan 7. Berarti ada 5 angka yang boleh diletakkan di posisi pertama. Kemudian kita perhatikan posisi yang lain. Karena boleh berulang, berarti ke-6 angka ini boleh digunakan lagi, bisa dipakai lagi. Berarti kita tulis 6 nih. Di sini boleh 0 sampai 7. 0, 2, 3, 4, 5, 7 ya, jadi ada 6. Begitu juga untuk posisi yang terakhir, bisa 0, 2, 3, 4, 5, dan 7. 6 lagi. Sehingga totalnya adalah 30 dikali 6, 180. Itu untuk yang pertanyaan A. Jawabannya adalah 180 angka. Kemudian untuk yang B. Banyak bilangan dengan 3 angka, di mana angka yang digunakan itu tidak boleh berulang. Bagaimana kita menentukannya? Seperti biasa, kita tulis 3 strip seperti ini untuk memposisikan letaknya. Ingat, posisi pertama itu 0 tidak boleh diletakkan di sini. Jadi, kita tulis dia dengan posisi 2, 3, 4, 5, dan 7. Oh, ada 5 kemungkinan angka yang bisa diletakkan di sini. Kemudian, selanjutnya, tidak boleh berulang. Karena tidak boleh berulang, anggap saja salah satu bilangan itu sudah kita pakai nih, sudah diletakkan di sini. Ini sudah nggak boleh dipakai lagi duanya misalkan. Berarti di posisi berikutnya yang bisa kita pakai adalah 0, 3, 4, 5, dan 7. Kan ini 0 tadi belum dipakai ya di posisi pertama, jadi bisa dipakai lagi di posisi kedua. 0, 3, 4, 5, dan 7. Oh, ternyata itu ada 4 kemungkinan. Oh, maaf. 0, 3, 4, maaf, bukan. Ini 5, bukan 4 ya. 5 kemungkinan. Lalu, anggap saja kemudian 1.
kita ambil satu lagi angka, misalkan 4 di posisi ini misalkan, ditaruh di situ, berarti di posisi berikutnya tinggal ada 4 kemungkinan. Berarti hasilnya adalah, hasil kali semuanya ada 100 bilangan yang merupakan 3 angka dan tidak boleh berulang angka yang digunakan. Begitu. Kita lihat yang C, banyak bilangan dengan 3 angka di mana dia bilangan ganjil dan boleh berulang. Susunan bilangan atau suatu bilangan itu disebut bilangan ganjil kalau bagian yang paling akhir, bagian satuannya merupakan bilangan ganjil. Itu syaratnya. Jadi apa yang kita lakukan? Kita lihat dari angka yang disediakan, yaitu 0, 2, 3, 4, 5, dan 7, itu yang ganjil ternyata ada 3. Sehingga, kita taruh dulu, 0 nggak boleh di depan. Ini 3, 5, dan 7. Ada 3 angka yang bisa diletakkan di bagian belakang. Jadi 3 kemungkinan angka. Nah, selanjutnya, ingat ya ini boleh berulang, selanjutnya untuk di posisi awal. Jadi kalau ada ganjil genap, kita itu mengacunya atau mulainya itu dari bagian yang paling akhir, posisi satuan dulu, ketika ada bilangan ganjil atau bilangan genap. Nah, kemudian kita bergeser ke bagian yang awal. Yang di awal, ini berarti kecuali 0 itu boleh angka 2, 3, 4, 5, dan 7. Ada 5 kemungkinan angka yang bisa diletakkan di sini. Jadi yang belakang 3, yang depan 5. Sedangkan yang tengah ada berapa? Yang tengah ini, karena boleh berulang, ya semua angka boleh dipakai lagi. Bisa dipakai lagi, berarti ada 6. 5 kali 6, 30, 30 kali 3. Ada 90 bilangan yang terdiri dari 3 angka, ganjil, dan angkanya yang dipakai bisa berulang. Berikutnya yang D. Kita akan menyusun 3 angka bilangan ganjil dan kemudian tidak berulang. Bagaimana menyusunnya? Seperti biasa, karena di soal ada angka 0, jangan lupa ditulis. 0 itu tidak boleh di depan letaknya. Kemudian kita pikirkan satuannya. Satuannya itu karena ganjil, berarti kalau nggak 3, 5, 7, berarti ada 3 kemungkinan. Nah, kemudian ingat, ini tidak berulang. Ketika tidak berulang, kita bisa menganggap satu angka sudah dipakai. Jadi, angka yang lain, ini 5 dan 7 bisa dipakai di tempat yang posisi lain, posisi ratusan atau puluhan. Kita lihat ya di sini 0 tidak boleh dipakai, berarti bisa 2, 4 bisa, kemudian 5 bisa, dan 7 bisa. Jadi ada 4 kemungkinan. Selanjutnya, anggap saja satu angka sudah diletakkan di sini, kan nggak boleh berulang, misalkan 7. Kita lihat, 7 sudah dipakai. Di posisi ini ada berapa angka yang bisa dipakai? Ingat ya, 0 ini tadi belum dipakai dimanapun, di belakang belum dipakai, ini di bagian depan juga belum dipakai. Jadi kita tulis 0. Kemudian 2, 4, 5. Kita lihat ternyata ada 4 kemungkinan angka. Jadi 4 kali 3, 12. 12 kali 4. 48 bilangan. Saya masih punya 2 contoh berikutnya. Masih dengan soal yang sama, tetapi yang ditanyakan adalah banyaknya bilangan dengan 3 angka, di mana dia bilangan genap dan boleh berulang. Ketika bilangan genap, mirip seperti ganjil, kalau mau mencari tahu bilangan itu genap atau ganjil dari mana, itu dilihat dari satuannya. Nah, satuannya dari angka-angka yang disediakan itu dia kalau belakangnya 0, 2, dan 4, itu disebut bilangan
genap. Nah, seperti ini. Kita lihat dulu. Tidak boleh 0 ya, yang bagian depan. Yang belakang itu bisa 0, bisa angka 2, bisa angka 4. Berarti ada 3 kemungkinan. Berikutnya, kalau sudah memikirkan yang belakang, kita lihat yang depan. Yang depan boleh berulang ya, berarti semua angka boleh dipakai. 2 boleh, 3 boleh, 4 boleh, 5 boleh, 7 boleh. Berarti ada 5 kemungkinan angka. Sedangkan yang di tengah, karena boleh dipakai lagi semua angkanya, ini ada 6. Jadi totalnya adalah 5 kali 6, 30 kali 3. Oh, ada 90 bilangan yang terdiri dari 3 angka. Dia bilangan genap dan angkanya bisa berulang. Seperti itu. Nah, yang paling sedikit rumit ya, yang paling rumit lah di antara jenis-jenis soal yang tadi, itu adalah jenis yang F. Banyak bilangan dengan 3 angka, di mana bilangannya genap dan tidak boleh berulang. Dan tidak boleh berulang ya. Apa yang harus kamu lakukan? Ketika kamu tidak boleh berulang, sedangkan dia itu genap, angkanya harus genap, kita tidak lagi bisa memikirkan satuannya itu dihitung jadi satu kemungkinan, yaitu 3. Karena terdiri dari 0, 2, dan 4. Kita harus memisahkan ketika satuannya 0 dan ketika nanti satuannya itu 2 dan 4. Kenapa Bu kok 0-nya ini kalau satuannya 0 harus dipisah? Ini adalah efek dari posisi di awal yang tidak boleh 0. Kita lihat ya perbedaannya. Kalau di belakang 0, kita lihat. Berarti ada satu kemungkinan. 0 sudah di belakang. Kita lihat berarti angka yang di depan bisa apa aja? Bisa 2, 3, 4, 5, dan 7. Oh, berarti ada 5 kemungkinan angka. Ingat, tidak boleh berulang. Berarti satu angka sudah dipakai, tinggal 3, 4, 5, dan 7. Oh, berarti 4 kemungkinan. 5 kali 4 kali 1 ada 20 kemungkinan. Kita lihat yang belakangnya. Kalau 2 sama 4. Lihat bedanya ya. Ini 2 kemungkinan. Lihat. Di sini, karena 0 tidak di belakang, nanti 0 itu masih bisa dipakai di posisi yang lain gitu. Kita lihat. 0 nggak boleh dipakai di sini, berarti bisa, anggap aja 2 ya. 2 yang kita pakai, berarti masih ada angka 3, 4, 5, dan 7. Ada 4 kemungkinan nih di depan. Nah, kemudian apa? Sebelumnya ya, kita lihat ketika belakangnya 0, itu bagian depan ada 5 kemungkinan ya, ada 2, 3, 4, 5, 7. Ketika belakangnya 2 sama 4, itu bagian depannya cuma bisa 3, 4, 5, dan 7. Ini bedanya. Kemungkinan di bagian depannya berbeda. Makanya ini tuh ketika satuannya 0 atau selain 0 harus dipisah. Untuk jenis yang tidak boleh berulang saja ya. Kita lanjutkan. Yang di depan itu jadinya tinggal 4 kemungkinan. Nah, yang tengah baru, misalkan ini kepakai, 3-nya berarti 0, 4, 5, 7. 4 kemungkinan. Tinggal 4 kali 4, 16, 16 kali 2, 32. Berarti total banyak bilangannya adalah 52. Kurang lebih seperti itu penjelasannya. Selamat memahami penjelasan yang sudah saya sampaikan. Jika ada pertanyaan, silakan tanyakan di sesi tatap muka kita. Terima kasih.